Ya, mungkin Bu bisa dijelaskan soal PMK 134 terkait dengan intervensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menekan inflasi yang ada di daerah. Untuk Kota Bobo gimana Bu gambarannya? Oh iya, untuk Kota Bau-Bau, untuk tindak lanjut dari PMK 134 itu kemarin kita sudah alokasikan di beberapa OPD, di mana memang untuk PMK 134 itu mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk merefocusing 2% anggarannya, atau itu 2% dari dana transfer umum di triwulan keempat itu diwajibkan 2%. Dan untuk Kota Bau-Bau itu kita setelah kita hitung, kita kurang lebih 3,1 miliar 3,1 miliar yang harus kita alokasikan untuk dana perlindungan sosial tersebut. Dana tersebut sebenarnya dari pusat itu ada beberapa kategori. Kategorinya itu yang pertama untuk bantuan sosial, yang kedua kepada subsidi transportasi, yang ketiga itu subsidi transportasi, perluasan lapangan kerja, dan juga bantuan sosial lainnya. Dan setelah kami diskusikan, kami sepakat ada beberapa OPD yang akan kami tambah anggarannya hubungannya dengan PMK ini. Contohnya seperti Perindak. Perindak itu kita akan mengadakan pasar murah. Perindak, kemudian kita ada dinas sosial. Dinas sosial itu dia subsidi BBM. Dalam hal ini kita akan mensubsidi ojek-ojek kita, dan juga mungkin di dinas perhubungan juga kita akan mensubsidi ojek-ojek di laut ya, seperti kantinting dan perahu-perahu ataupun kapal-kapal ikan kita yang beroperasi. Kemudian kita untuk perluasan lapangan kerja kita alokasikan di tenaga kerja, dinas tenaga kerja, di mana kita itu memberikan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas, pelatihan untuk masyarakat ya berpenghasilan rendah. Itu contohnya kemarin bantuan menjahit, pelatihan menjahit, dan juga pelatihan untuk kuliner, pengelolaan kuliner. Dan untuk bantuan sosial lainnya kita ada di pertanian. Pertanian kita mengalokasikan juga dana kurang lebih itu 700 juta itu untuk bantuan-bantuan pupuk dan juga bantuan-bantuan pakan untuk ternak. Itu totalnya kita kemarin kurang lebih hampir 3,5 miliar untuk memenuhi kewajiban kita yang 2% itu. Kemarin kita sudah alokasikan dan kita juga sudah memasukkan anggaran tersebut di dalam perubahan APBD kita, perubahan APBD yang baru-baru selesai penetapannya. Jadi di dalam perubahan itu untuk PMK 134 ini kami sudah mengalokasikannya. Walaupun untuk PMK 134 ini dia itu sistemnya jalurnya jalur khusus, walaupun itu tetap tercatat di SIPD. Jadi walaupun itu perubahan itu, sekarang kan proses perubahan itu masih tahap evaluasi. Nah, kemudian akan dikembalikan lagi ke kita, kemudian ditetapkan sebagai suatu perda. Tanpa menunggu itu, untuk PMK 134 ini sudah bisa jalan, sudah bisa dicairkan, sudah bisa dieksekusi. Jadi semua ada beberapa OPD tadi itu sekarang lagi memverifikasi data di lapangan, kira-kira seperti apa teknis pelaksanaannya, dan secepatnya untuk bisa mencairkan dana yang tadi yang kita maksudkan. Jadi prinsipnya ini lebih cepat lebih baik Bu ya? Lebih cepat lebih bagus karena memang dari pemerintah arahannya seperti itu. Ini ceritanya jalan tol. Jalan tol. Kemudian terkait dengan
penerima manfaatnya jumlahnya itu diserahkan kepada instansi teknis, Bu ya? Iya, dinas teknis, karena itu dia, karena keterbatasan anggaran kita, memang kita tidak membuka ruang untuk seluruh masyarakat kita yang dalam hal ini yang tercatat di DTKS ataupun yang berpenghasilan rendah. Jangan sampai ada yang merasa kenapa kita dapat, kenapa tidak. Tapi kita karena ini adalah karena akibat dampak dari BBM, untuk pasar murah saya kira itu bebas ya, semua orang bisa. Kemudian untuk dinas sosial, kenapa kita memang fokus saja ke ojek supaya itu meminimalisir karena penerima, karena memang kemampuan anggaran kita yang terbatas. Terus Bu, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan alokasi yang sudah digelontor oleh pemerintah kota untuk perlindungan sosial ini? Saya kira dana yang kita alokasikan ke masyarakat itu sifatnya hanya sebagai rangsangan atau stimulan saja, karena memang yang diwajibkan juga ke kita di samping itu keterbatasan anggaran kita, jadi hanya kurang lebih 3 miliar, walaupun mungkin di APBD induk ataupun di RAPBD kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi kami berharap kepada masyarakat dengan adanya dana ini, di samping kami pemerintah untuk memenuhi kewajiban kami di pusat, tapi juga kami mengambil bagian bagaimana untuk meringankan beban masyarakat kita akibat kenaikan BBM ini. Tapi saya kira kalau untuk kenaikan BBM ini mau tidak mau harus kita akui, karena memang ini kebijakan pusat, tinggal bagaimana kita saja antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat swasta untuk sama-sama memahami kondisi dan kita kembali kepada sesuai tugas fungsi kita, sehingga di masyarakat kita memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat paham bahwa kebijakan ini bukan kebijakan yang akan mungkin menyengsarakan masyarakat, tapi di balik itu ada tujuan-tujuan ataupun pemenuhan yang harus dipenuhi, baik itu pemerintah pusat ataupun kita di daerah. Oke, kasih Bu.